Perkenalkan, nama saya Nazalatul Muna. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari pembelajaran akidah akhlak dalam bab adab sholat dan zikir. Namun, sebelum kita mempelajari bagaimana adab sholat dan zikir, perlu kita ketahui bahwasanya sholat ialah memiliki arti yang artinya doa. Kemudian secara istilah, sholat diartikan sebagai suatu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi as-sholatu imaduddin, bahwasanya sholat adalah tiang agama. Oleh karena itu, betapa pentingnya sholat sehingga seseorang yang tidak melaksanakan sholat sama seperti orang itu telah merobohkan agamanya. Kemudian kita lanjut ke dalam adab-adab tentang sholat. Kemudian adab dari sholat yang pertama adalah khusyuk. Jadi seseorang yang melaksanakan sholat haruslah dengan khusyuk, karena kita sedang berhubungan dengan Allah serta kita sedang berkomunikasi memanjatkan doa-doa kepada Allah. Kemudian adab yang kedua yaitu hati yang ikhlas. Jadi ketika kita melaksanakan sholat harus menyerahkan hati kita kepada Allah, bahwasanya kita semata-mata beribadah hanya kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Kemudian yang ketiga adalah menjaga waktu. Jadi sholat itu tidak seenaknya saja seperti kita mau sholat maghrib dengan waktu pagi, kemudian kita mau sholat maghrib dengan waktu siang, itu tidak. Jadi di dalam adabnya sholat kita harus menjaga waktu. Semisal contohnya adalah sholat zuhur. Ketika setengah 12 sudah memasuki waktu zuhur, maka kita harus bersegera mempersiapkan diri kita untuk melaksanakan sholat zuhur, yaitu masuk ke poin 3 tadi, menjaga waktu. Kemudian adab yang keempat adalah menjaga kebersihan dan kesucian. Suci termasuk dari salah satu syarat sahnya sholat. Jadi seseorang yang melaksanakan sholat harus suci dari hadas kecil, kemudian dari hadas besar. Kemudian yang kelima adalah menyingkirkan gambar atau tulisan. Maksud dari menyingkirkan gambar atau tulisan di sini supaya dalam beribadah kita itu tetap khusyuk. Jadi tidak terfokus ke dalam hal-hal yang lainnya seperti melihat gambar ataupun tulisan. Kemudian yang keenam adalah memakai pakaian yang terbaik. Ketika kita menghadap Allah, kita harus mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, siapkanlah pakaian yang terbaik saat kita menghadap Allah. Kemudian menyesal serta bersedih. Di dalam sholat kita harus menyadari bahwa betapa banyak dosa kita. Jadi di dalam berdoa, memanjatkan doa permohonan kepada Allah, kita harus dengan perasaan menyesal atas dosa-dosa yang telah kita lakukan serta bersedih. Itu tadi adab-adab dari sholat. Selanjutnya adalah zikir. Jadi pengertian dari zikir itu sendiri perlu kita ketahui bahwasanya zikir dah mengingat Allah dengan menyebut Allah, menyebut nama-nama kemuliaannya, kemudian bertasbih, bertahmid, serta seseorang setelah melaksanakan sholat apabila ia tidak berzikir maka itu kurang afdol. Jadi setelah kita sholat kita dianjurkan untuk berzikir menyebut asma-asma Allah. Selain itu adab-adab dari berzikir yaitu yang pertama adalah ikhlas. Jadi niatkanlah zikir kita panjatkan kepada Allah dengan perasaan ikhlas. Kemudian meredam suara. Dalam berzikir kita tidak perlu mengeraskan suara yang terlalu keras. Hal itu agar tidak mengganggu orang lain. Jadi kita cukup meredam suara tanpa harus
ini berzikir sesuai apa yang telah diajarkan Rasulullah, yaitu bertasbih subhanallah, kemudian bertahmid alhamdulillah, dan bertakbir Allahu Akbar, serta mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Kemudian yang keempat yaitu mencoba memahami maknanya. Jadi dalam mengucapkan lafaz-lafaz zikir, alangkah baiknya jika kita mencoba memahami maknanya untuk menyalurkan hati kita agar tersambung, agar hati kita senantiasa khusyuk karena telah mengetahui maknanya. Kemudian yang kelima adalah duduk di tempat suci serta sunyi. Seperti halnya sholat tadi, berzikir juga harus di tempat yang suci serta di tempat yang sunyi. Hal ini agar kita dalam berzikir khusyuk. Kemudian yang keenam adalah mewangikan pakaian. Jadi dalam berzikir kita tidak bisa seenaknya menggunakan pakaian yang seadanya, kemudian datang kepada Allah dengan yang tidak berwangi. Jadi ketika kita berzikir, kita juga harus mewangikan pakaian. Itu tadi pembelajaran akidah akhlak kita pada kali ini mengenai dengan adab sholat dan adab berzikir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.